jadi bertentangan gitu. Ini saya gimana ya? Jadi udah Q ngikut aja, ya udah. Kalau dia bilang, udah itu sih. Hari tapi mungkin nggak ke warung apartemen Kalibata juga gitu. Nah, ini apa menyembuhkan luka bakar sendiri tuh bahkan sampai sampai menyewa atau Iya. ya apa ya mencari tempat yang memang tempat itu tidak ada apa Kang Eti yang memang pernah menginjakan tempat itulah misalnya itu sampai segitunya. Iya. Jadi kemarin tuh pas abis 7 hari sepi, Mas. Orang tua saya pulang ke Palembang, kakak-kakak saya pulang, semua pulang. Jadi saya makin orang pulang merasa tinggal kayak berdua gitu. Ini mau kemana, kita bilang sama Q, kita mau kemana Q, bingung. Q juga mungkin kalau Q ngikut aja, mau pulang ke apartemen Ayu, mau kemana Ayu gitu. Jadi habis 7 hari itu di mobil aja Mas, jalan tanpa arah dan tujuan gitu. Ini mau kemana ya, saya mau pulang, mau ke warung, mau kemana, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 muter lagi ke sana lagi, muter lagi, sampai akhirnya ketemu masjid di daerah Jakarta Selatan, ketemu masjid, kayaknya harus mampir gitu. Udah mampir ke masjid, sholat, kayak oh iya ya, saya tenang ya di sini gitu, apa harus sering ke tempat ini gitu. Sholat, saya merasakan sholat seumur-umur tuh husuk banget itu Mas. Kalau selama ini mungkin sholat buru-buru, pengen cepet kelar, nggak sempet doa. Kalau ini tuh saya benar-benar menikmati sholat itu kayak iya, oh saya harus di tempat seperti ini nih, kayaknya saya tenang gitu, saya damai rasanya. Udah selesai sholat, doa, sujud, nggak mau bangkit tuh di masjid tuh, pengennya di situ terus. Pulang ke mobil, datang lagi gitu ke makam. Kata Q, udah kita tidur di makam aja Bun, kan ada mobil katanya gitu, kan terang di situ. Bilang, beneran kamu? Iya udah di makam aja, ini ntar buka aja dikit kacanya gitu. Udah mau berangkat ke sini, cuman kasihan Q ngikutin egonya saya gitu. Udah akhirnya kita nyari penginapan gitu, istirahat. Udah malam tuh jam 2-an gitu, mikir lagi di hotel besok mau kemana gitu ya. Pokoknya tuh saya itu menghindari momen-momen yang pernah didatangin oleh almarhum. Misalnya kayak warung itu full dia terlibat di situ Mas, hampir 100% di situ. Kayak orangnya masih hidup gitu, kebayang dia di dapur, dia di sini, dia di sini. Apartemen apalagi, kebayang saat ketemu dia pagi itu, wah itu sangat menyakitkan buat saya. Akhirnya diskusi sama Q, udah Q kita ngungsi dulu deh. Akhirnya ngungsi dulu Mas, sewa tempat dulu sebulan. Cuman Q minta balik lagi. Q mau diterusin nggak ini sewanya? Enggak, aku mau pulang Bun, aku mau di tempat yang itu, yang tempat yang kita sama papi. Iya ya, kalau kita pindah, kalau kita ini Bun, kita ngelupain papi katanya gitu. Sedangkan di situ kan banyak kenangan sama papi. Justru Q tuh pengen ada di situ Mas, tapi saya menghindarin itu gitu. Jadi bertentangan ya, Iya, jadi bertentangan gitu. Ini saya gimana ya? Jadi udah Q ngikut aja, ya udah. Yang mana yang bikin Bunda tenang mungkin menurut dia, ya udah ngikut gitu. Akhirnya sekarang tuh yang ngungsi dulu berdua. Terus mikir lagi, bengong. Sebenarnya saya kasihan sama Q-nya Mas. Anaknya tuh udah tegar banget. Mungkin lihat bundanya nangis lagi gitu. Udah dia udah pasrahin, mungkin biarin lah Bunda lagi menikmati suasana ini gitu. Oke, terakhir Pak tadi mungkin pengajian 7 hari udah selesai. Apakah nanti ada pengajian mingguan lagi Mbak Rati untuk doa bersama
Mm. Ya mungkin itu 40 hari ya Mas. Setelah 7 hari itu apa 40 ya? 40 hari mungkin nanti baru mau direncanain, nggak tahu pengajiannya apakah di rumah lagi yang di Jagakarsa atau nanti ke masjid atau nanti bikin di mana, di panti asuhan atau di mana gitu. Karena saya punya cita-cita pada saat beliau masih hidup tuh memang kita mau pergi ke panti asuhan gitu, pengen makan bareng katanya gitu. Sempet waktu itu, udah lama tapi nah nggak tahu nanti akan seperti apa, lagi direncanain. Nggak mau. Tapi kalau istri yang berat banget. Aku nggak mau pindah Bun, aku mau di sini aja. Nggak boleh ada yang dirubah, tetap seperti ini. Iya sih. Ya mungkin ya perasaannya jadi terbelah gitu. Iya, dia bingung. Saya sampai nanya, kamu nggak sedih papi pergi? Kamu nggak ini? Kok kamu tegar banget? Saya sampai nanya gitu. Mungkin kalau dia mau bilang ya namanya anak cowok ya Mas. Ya Tapi terus aku harus lebih nangis-nangis kayak bunda mungkin. Pikirnya gitu. Benar. Makanya tadi udah kamu datang ke sana bacain doa buat papi gitu. Ya kemarin tuh waktu pas hari di makam Kang Epi saya wawancara Kyo nangis itu, saya baru ngeliat Kyo nangis di situ. Oh, ya? Berkaca-kaca terus nangis gitu. Pas Nanya, saya nanya soal apa Mas? masalah IKJ deh, Oh, ceritain IKJ. masalah IKJ itu. Iya. Ini yang persis tadi Bang Ari cerita yang dia mau bikin film. Dia mau bikin film, terus perannya papinya sendiri, terus tapi itu dia nggak bisa rambutnya nggak mau diitemin, tapi Oh, udah dia akhirnya ngomong. udah ngomong. Oh. Itu disitulah dia nangis, di situ dia nangis. Jadi Mas Ceritain waktu itu itu. kan suka banget nonton filmnya. Pulang lah di perjalanan dia buka YouTube tentang si Yandi Lawrence, penulisnya. Tantangan dia ketika dia sebelum dia menjadi sutradara yang hebat seperti ini gitu, yang di film Sore. Nih Bun, tonton, you harus nonton ini kata Kang Eki. You harus nonton ini Bun. Ternyata kalau Yandi Lawrence itu kan dia nggak punya biaya untuk kuliah di IKJ. Dia nggak punya, orang tuanya nggak menunjukkan atau apa lagi. Sampai Kang Eki nonton gitu. Ada Q. Saya bilang Q, kamu tonton deh kontennya Yandi Lawrence. Kalau dia punya sejarah ketika dia sukses jadi, tapi sebelumnya tuh udah tahu Kang Eki belum bisa memenuhi permintaan kru untuk syuting yang jadi karakter itu. Terus kalau Q apa? Bilang tuh, kamu uang ada buat kuliah, udah disiapin. Kamu mau beli kamera mahal udah ada. Mau kuliah di sini udah disiapin. Semua ya. Iya disupport semua, nggak ada yang halangannya, nggak ada. Apakah ceritanya ini ya Kim? Misalnya kamu udah jadi sutradara besar, kamu saya ini nggak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Papi, Bunda pulang dulu ya. Denger nggak, Pi? Papi, dari tadi kamu diem aja. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Besok cerita lagi ya. Dah Papi. Dah. Ya, Assalamualaikum Papi. Tidur lagi. Udah lega ya Mak Arin ya. Kalau udah kesini pasti udah lega gitu ya. Lega saya. Saya selalu dekat. Pengobat hati saya. Ya, Pi. Ini ada Mas Ajat. Ada Mas Ajat tadi datang nengok kamu. Kayaknya udah ketawa-ketawa aja kayaknya gimana. Iya Bun. Udah Harus ketawa-ketawa aja. totalitas. Ini Bunda udah totalitas. Hujan-hujan datangnya. Udah istirahat ya. Assalamualaikum. Sore cepet banget.
Saya masih mau lama di sini, tahu-tahu udah malam aja.